Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan hari ini kami sengaja mengadakan konferensi pers terkait statement dari Presiden ke-7 Saudara Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu kembali mengulik soal tuduhan adanya orang besar atau adanya orang yang membackingi perjuangan membongkar kasus ijazah palsu ini. Dan hari ini memang kami menyengaja dalam bentuk somasi terbuka, karena sebelumnya sebenarnya di tanggal 31 Juli 2025 yang lalu kami telah mengirimkan somasi langsung melalui pos begitu, dan ditujukan kepada Saudara Joko Widodo di Solo, juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga negara yang pada pokoknya saat itu kami meminta kepada Saudara Joko Widodo untuk menghentikan tuduhannya, sebab kalau tetap dilakukan maka saat itu kami sudah sampaikan akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Dan peristiwa itu terjadi 31 Juli yang merujuk kepada statement Saudara Jokowi di Solo di kediamannya pada 14 Juli 2025 yang lalu. Saat itu Jokowi menyatakan perasaan politiknya ada orang besar di balik kasus ini, sehingga menurutnya kasus ini tidak pernah selesai begitu. Dan saat itu kita tahu ada sejumlah pendukung Joko Widodo yang memberikan indikator yang dimaksud orang besar atau orang yang membackingi saat itu adalah dengan indikator biru begitu. Dan kemudian kita tahu bahwa Partai Demokrat akhirnya memberikan klarifikasi secara terbuka bahwa Partai Demokrat bukanlah orang yang ada di belakang isu ijazah palsu atau di belakang perjuangan ijazah palsu begitu. Dan saat itu juga kami sudah menyampaikan bahwa klien kami baik Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Rizal Fadilah dan yang lainnya menegaskan bahwa saat itu kami menegaskan berjuang semata-mata demi bangsa Indonesia, demi mengungkap legasi tentang sejarah bangsa agar tidak ada lagi warisan sejarah yang penuh dengan kotoran begitu, aib bagi generasi selanjutnya. Namun ternyata beberapa waktu yang lalu Saudara Joko Widodo mengulanginya kembali. Saudara Joko Widodo dalam pernyataannya menyebutkan bahwa kasus ini bertahan sampai 4 tahun mustahil kalau tidak ada yang membackingi. Itu yang menjadi statement Saudara Joko Widodo. Lalu statement inilah yang hari ini kami berikan respon dalam bentuk somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Joko Widodo harus membuktikan tuduhan adanya backing orang besar di balik kasus ijazah palsu atau segera meminta maaf di hadapan publik. Kami juga perlu tambahkan bahwa kasus ini sebenarnya sederhana, simple. Jadi yang menyebabkan kasus ini terus bergulir itu bukan karena ada atau orang besar yang membackingi kasus ini, tapi lebih kepada karena Saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah yang menurutnya asli kepada publik. Sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo segera dan serta-merta menunjukkan ijazahnya di hadapan publik, selesai. Atau yang kedua, Saudara Joko Widodo selalu menyampaikan kepada para pengkritik ijazah ini dengan adagium siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Dan saat itu sudah ada upaya untuk membuktikan lewat pengadilan. Namun ternyata dalam proses pengadilan, baik yang sifatnya perdata maupun pidana, itu kesemuanya belum masuk pokok perkara, sehingga pihak-pihak yang menggugat Saudara Joko Widodo tidak dapat membuktikan di pengadilan karena berhenti di tengah jalan. Sementara Saudara Joko Widodo juga
tidak dapat membuktikan atau setidaknya menunjukkan ijazahnya itu di muka pengadilan karena proses persidangannya belum sampai pada materi pokok perkara. Jadi rata-rata semuanya di NO atau dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan majelis hakim semuanya menyatakan majelis hakim atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Itu yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, termasuk Pengadilan Negeri Sleman. Misalnya saya tegaskan di perkara yang pertama, ini gugatan yang paling awal itu disampaikan oleh Saudara Bambang Trimulyono dengan nomor perkara 592 garing PDTG garing 2022 garing PNJ KTPST. Ini dicabut oleh Saudara Bambang Trimulyono karena saat itu kemudian Saudara Bambang Trimulyono ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Alhasil melalui perkara nomor 592 ini belum pernah ada pembahasan pembuktian tentang ijazah Saudara Joko Widodo, dan Saudara Bambang Tri juga belum menunjukkan ijazah itu dalam proses karena berhenti dengan dicabut. Ini adalah sequel yang paling awal kasus ijazah palsu yang masuk ke pengadilan. Kemudian selanjutnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ada perkara nomor 610 PDTG garing 2023. Setahun kemudian ada gugatan lagi terkait ijazah Saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sekali lagi kasusnya juga sama, dinyatakan tidak dapat diterima karena majelis hakim tidak berwenang mengadili perkara. Pak Rai langsung geser ke sini, silakan, selamat datang. Gigi, monggo geseran. Enggak, memang sengaja di sini Pak Rai, di setting biar langsung. Ya, izin ya, saya lanjutkan. Jadi melalui perkara 610 ini juga belum pernah ijazah Saudara Joko Widodo ditunjukkan di pengadilan. Karena ijazah ini belum pernah ditunjukkan pengadilan, itu pula yang memicu ada gugatan-gugatan lainnya. Jadi perkara pertama Bambang Tri, ijazah Joko Widodo tidak pernah ditunjukkan di pengadilan. Perkara yang kedua itu juga tidak pernah ditunjukkan pengadilan di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian ada lagi perkara pidana yang memvonis Bambang Tri dan Gus Dur dengan vonis 6 tahun penjara, mulanya karena dianggap terbukti mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Walaupun di tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dan kemudian pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana sebelumnya divonis karena telah mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, itu dibatalkan dan diganti pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam proses persidangan pidana ini juga ijazah Saudara Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Saya lanjutkan. Kemudian memang setelah itu ada dua juga gugatan. Yang pertama gugatan di Yogyakarta di PN Sleman. Terus kemudian yang terakhir ada juga gugatan lagi di Pengadilan Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta itu diajukan oleh Pak Muhammad Taufik. Itu juga divonis NO, tidak dapat diterima. Karena hakim lagi-lagi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Artinya apa? Ijazah Saudara Joko Widodo juga belum pernah diperiksa di pengadilan, belum pernah ditunjukkan di pengadilan. Lalu gugatan di Sleman juga berakhir dengan di NO, dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur. Alasannya apa? Sama juga, hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Artinya dalam dua persidangan ini juga ijazah Saudara Joko Widodo sebagai sumber kegaduhan utama ini tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sebenarnya bisa saja kalaupun tidak dihadirkan di persidangan, secara subjektif Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah itu, dan ini merupakan akar masalah. Kenapa kasus ini berlarut-larut? Bukan karena ada orang besar, tapi karena ijazah itu tidak kunjung ditunjukkan.
Andaikan dulu di perkara itu ditunjukkan dan sudah terbukti, maksudnya terbukti bisa dua, terbukti asli, yang lain juga selesai, terbukti palsu, saudara Jokowi juga masuk penjara, selesai juga gitu loh. Tapi karena ijazah ini tidak kunjung ditunjukkan, itulah yang memicu kasus ini panjang, yang menurut Jokowi sampai 4 tahun itu karena ada orang besar, ada yang membackingi. Dan lagi-lagi saya membatasi pandangan khusus pada Jokowi, jadi kami ini tidak sedang mempersoalkan ijazah yang lainnya. Jadi dulu membangun narasi, jangan-jangan bukan ijazah, nanti surat tanah, sertifikat, kemudian KK dipersoalkan. Nah, hari ini ada gugatan lagi yang diajukan terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka, lalu membangun narasi jangan-jangan nanti Jan Etes juga akan digugat. Nggak ada kaitannya dengan Jan Etes, nggak ada kaitannya dengan kartu keluarga, nggak ada kaitannya dengan surat tanah. Mau saudara Joko Widodo punya tanah seluruh bumi itu milik dia, nggak ada urusannya dengan itu. Karena persoalannya, objeknya itu bukan tanah Jokowi, bukan kartu keluarga Jokowi, bukan Jan Etes, tapi ijazah saudara Joko Widodo. Jadi jangan mengalihkan persoalan, membangun narasi metafora seolah-olah yang biang kerok itu orang yang selama ini mengkritik ijazah. Dengan praduga, kalaupun ijazah ini sudah dibuktikan, mereka akan cari-cari kesalahan yang lain. Oh tidak, kesalahan yang satu saja ini belum bisa ya dibuktikan oleh Jokowi kebenarannya. Jadi jangan kemudian kami himbau saudara Jokowi membangun narasi, memperluas konflik antar anak bangsa dengan tidak fokus kepada masalah ijazahnya. Lalu kami tegaskan, kan memang latar belakang saudara Jokowi kembali mengulangi narasi ada yang membackingi, ada orang besar, itu kan ada dua ya latar belakangnya. Pertama karena ada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka yang saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua ada gugatan lagi yang bentuknya adalah citizen lawsuit yang diajukan di Pengadilan Surakarta, yakni gugatan untuk kepentingan publik terhadap apa saudara Joko Widodo yang pokok masalahnya juga sama, terkait ijazah. Kami ingin menegaskan bahwa itu juga bukan karena orang besar, tetapi karena ada norma yang dilanggar, maka setiap warga negara berkesamaan kedudukannya, siapapun bisa menggugat, mau Jokowi mau Gibran, semuanya itu sah, legal, konstitusional untuk digugat. Buktinya pengadilan menerima dan memberikan nomor perkara. Nah, kalau terkait ijazah Gibran, kami tidak masuk pokok perkaranya, tetapi dari sisi norma, kami ingin tegaskan agar tidak ada fitnah, baik kepada kami maupun kepada anak bangsa yang lainnya, bahwa upaya hukum menggugat di pengadilan itu adalah hal yang wajar biasa saja, tidak perlu kemudian baper karena ada orang besar, tidak perlu juga latah bolak-balik sebut ada orang besar, tidak. Tetapi ada norma, ada dasar hukumnya. Pertama, di 1365 KUH Perdata, itu ditegaskan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, maka dia harus mengganti kerugian atas kerugian yang dialami tadi gitu. Nah, adapun terkait presiden dan wakil presiden, seluruh rakyat bisa saja dirugikan manakala presiden wakil presiden dalam proses mencalonkan dirinya itu tidak memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Karena dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tegas dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR apabila presiden atau wakil presiden terbukti pertama melakukan perbuatan melawan hukum berupa apa? Pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, dan kejahatan berat lainnya. Yang kedua, tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Nah, kita kembali kepada norma pasal 169 huruf R Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu atau syarat nomor 18. Karena dalam syarat nomor 18 itu ditegaskan bahwa calon presiden atau wakil presiden itu ya setidaknya berpendidikan SMA atau madrasah aliyah atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah lain yang setara begitu loh.
Nah, ini yang menjadi soal adalah saudara Gibran Rakabuming Raka memiliki dokumen persyaratan yang dianggap tidak setara dengan SMA atau tidak memenuhi syarat. Sementara seorang presiden atau wakil presiden manakala dia tidak memenuhi syarat, maka ini menjadi salah satu syarat yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan dengan mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Maka bapak anak saudara Joko Widodo dan Gibran ini sama kedudukannya. Pertama, sama-sama tidak memenuhi syarat apabila terbukti, yakni apa? Saudara Joko Widodo apabila terbukti ijazahnya palsu, maka dia tidak memenuhi syarat, dia harus dimakzulkan. Tapi presiden sudah tidak menjabat lagi. Berarti fokusnya kepada pasal 263 KUHP tentang dugaan pemalsuan dokumen. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Sementara saudara Gibran Rakabuming Raka ini dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Ijazahnya tidak sederajat dengan SMA atau tidak setara atau tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa mencalonkan diri. Yang kedua, ini juga melakukan perbuatan tercela. Kenapa? Seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dengan ijazah palsu itu kira-kira perbuatan mulia atau tercela? Seseorang yang pakai ijazah yang sebenarnya tidak setara SMA tapi tetap bisa nyalon jadi calon wakil presiden, itu mulia atau tercela? Artinya terjadi kumulasi alasan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan, yakni pertama karena tidak lagi memenuhi syarat, yang kedua karena melakukan perbuatan tercela. Sebenarnya kita masyarakat ini ya tidak perlu sibuk membuat gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan sepanjang wakil kita yang namanya DPR itu menjalankan fungsinya. Kasus ijazah palsu ini menjadi panjang juga diantaranya karena lembaga-lembaga negara ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya dugaan pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo atau dugaan ijazah palsu sempat kami bawa ke Ketua DPR RI saat itu Puan Maharani. Di sebuah komunikasi publik wawancara menyatakan ya kalau ada bukti silahkan bawa ke DPR. Begitu kami mau bawa ke DPR, kami malah diusir oleh Pemda. Terjadi dorong-dorongan saat itu. Artinya kalau saat itu DPR bekerja sesuai kewenangannya, gulirkan hak angket, melakukan penyelidikan. Kalau DPR saat itu punya kewenangan manggil presiden, saudara presiden, datang ke DPR, aku mendengar rakyatmu ada membicarakan ijazahmu. Katanya rakyatmu mengatakan ijazahmu palsu, tolong tunjukkan ijazahmu. Tunjukkan asli, selesai. Tapi kalau saat itu ditunjukkan ternyata palsu, makzulkan saat itu, selesai juga. Jadi bukan karena ada orang besar, karena ijazah ini nggak pernah dimunculkan. Jadi janganlah buruk muka cermin dibelah. Buruk kelakuan saudara Joko Widodo, kami yang dipecah belah, kami yang dituduh ada orang besar. Nanti Pak Roy bisa menceritakan ada tidak orang besar. Saya kuasa hukum tersinggung, apalagi prinsipal. Nanti Bang Rizal Fadilah sebagai aktivis juga bercerita, ada nggak orang besar? Setahu saya Bang Rizal nggak gede-gede amat, biasa aja gitu loh. Nah ini yang perlu kami sampaikan agar apa? Kita ini sebenarnya sedang mendidik ya masyarakat kita, rakyat kita untuk bertindak sebagai orang yang punya narasi kebangsaan, orang yang punya sikap negarawan, yang jujur, tidak ada dusta, tidak membuat narasi yang menuduh. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dulu kita selalu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Sekarang kami balik, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Saudara Jokowi sudah mendalilkan ada orang besar di balik perjuangan terkait ijazah palsu sampai 4 tahun lebih. Karena itu saudara Joko Widodo harus membuktikan dalil-dalil tuduhannya. Ya kan? Jadi sekali lagi itu sebagai pengantar, nanti akan kami bacakan pernyataan lengkap. Setelah itu nanti ada beberapa pandangan dari Pak Roy, Pak Rizal Fadilah juga yang lainnya berkaitan dengan respon kami terhadap kasus ini. Dan memang mohon maaf mungkin kita nanti akan batasi maksimal pukul 5 karena memang ada akad lain terkait ruangan begitu ya. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Saudara Jokowi harus membuktikan tuduhan ada backing orang besar di balik kasus ijazah palsu atau segera meminta maaf di hadapan publik.
Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, secara terbuka menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membelit dirinya. Dia berdalih, kasus ini tidak akan bernafas panjang bergulir lama hingga 4 tahun jika tidak ada yang membackup pada 12 September yang lalu. Pernyataan ini merupakan repetisi tuduhan yang pertama kali pernah disampaikan Jokowi di Solo pada 14 Juli 2025 yang lalu, yang juga telah menuduh ada orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, menyampaikan bantahan sekaligus mensomer Saudara Joko Widodo dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, berlarutnya kasus ijazah palsu Jokowi hingga bertahun-tahun bukanlah karena ada orang besar yang membacking. Kasus ini tak kunjung tuntas karena ijazah Saudara Joko Widodo tak pernah kunjung ditunjukkan kepada publik, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. 2 gugatan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pertama dengan nomor perkara 592, berakhir karena Bambang Tri mencabut gugatan setelah dirinya ditangkap. Sementara gugatan kedua dengan nomor 6110/2023 diputus tidak dapat diterima karena majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 106/2025 dan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 99 PDT 2025, keduanya dinyatakan gugur dengan alasan yang sama, yakni majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Dalam sejumlah gugatan perdata, karena seluruh perkara dihentikan dalam tahap eksepsi dan belum pernah masuk pada pokok perkara, maka belum pernah terjadi pemeriksaan bukti, termasuk belum pernah diperlihatkan dan diperiksa ijazah asli Saudara Joko Widodo di persidangan. Adapun perkara pidana menjerat Bambang Tri dan Gus Nur dengan vonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta, sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan, ijazah asli Jokowi tidak pernah dihadirkan, sehingga dalam pembuktian sidang secara pidana, ijazah Jokowi juga tidak pernah dibuktikan asli. Oleh karena itu, yang menjadi dasar banyak elemen rakyat kembali menggugat ijazah Jokowi, hingga yang terakhir dalam bentuk citizen lawsuit, gugatan untuk kepentingan publik di Pengadilan Negeri Surakarta, adalah karena ijazah Saudara Jokowi hingga saat ini tidak pernah dihadirkan di persidangan, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini. Sementara Saudara Jokowi sendiri tidak pernah mau berinisiatif menunjukkan ijazahnya kepada publik untuk mengakhiri polemik ijazah palsu miliknya, sehingga dapat disimpulkan justru Saudara Jokowi sendirilah yang membuat kasus ini berlarut-larut karena tak kunjung menunjukkan ijazahnya, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini. Kedua, tujuan sejumlah elemen anak bangsa menggugat ijazah Jokowi adalah untuk memastikan apakah republik ini pernah dipimpin oleh seorang presiden hingga periode jabatan 10 tahun dengan ijazah palsu. Selain itu, untuk menghentikan kejahatan pemalsuan dokumen berupa ijazah jika nantinya dapat dibuktikan palsu. Mengingat di Republik Indonesia pemalsuan ijazah adalah kejahatan pidana. Karena itu siapapun yang memalsukan ijazah, menggunakan ijazah palsu, mendukung, melindungi dan atau menutupi kejahatan ijazah palsu, semuanya adalah pelaku kejahatan yang harus diseret ke muka pengadilan. Adapun motifnya untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin presiden berijazah palsu, kami juga tidak ingin mewariskan aib ijazah palsu ini kepada generasi selanjutnya. Ketiga, adapun terkait ijazah Saudara Gibran Rakabuming Raka yang digugat karena diduga tidak memenuhi syarat untuk maju pilpres sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka kami berpandangan jika hal ini terbukti, DPR dapat segera mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA terkategori tidak memenuhi syarat dan merupakan perbuatan tercela disebabkan telah melakukan pembohongan publik, sehingga alasan tidak lagi memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka. Keempat,
Kami mulanya mengapresiasi saudara Joko Widodo yang semula tak lagi mengedarkan tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu sejak kami kirim somasi pertama pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu. Namun pernyataan Jokowi yang menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membeli dirinya pada tanggal 12 September 2025 menjadi dasar bagi kami untuk kembali melayangkan somasi kedua secara terbuka melalui konferensi pers ini. Terakhir, kami meminta saudara Jokowi untuk membuktikan tuduhannya. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus yang membuktikan. Jika Jokowi tak bisa membuktikan tuduhannya, maka saudara Jokowi harus segera meminta maaf. Apabila saudara Jokowi tidak dapat membuktikan tuduhannya atau segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami tidak akan ragu untuk menempuh upaya hukum terhadap saudara Jokowi baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi terbuka disampaikan. Jakarta 17 September 2025. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kozidudin SH Koordinator Non Litigasi. Demikian pernyataan somasi yang kami layangkan secara publik. Selanjutnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang besar, ada representasi aktivis dan tokoh akademisi yang juga terlibat dalam kasus ijazah palsu untuk menjelaskan sejatinya ada apa dan mungkin saja nanti akan ada kritik yang disampaikan balik terhadap saudara Joko Widodo. Pertama kepada Bung Rizal Fadilah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozin sebagai koordinator tim non litigasi, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, para kuasa hukum yang juga hadir pada kesempatan ini, media yang meliput acara ini saya hormati. Yang pertama adalah bahwa dengan pernyataan Joko Widodo bulan September ini ya, ketika menanggapi kasusnya Gibran yang menyebut tadi 4 tahun gitu, setelah terus-menerus perkara atau masalah ijazah palsu diangkat oleh publik atau oleh para pemburu ya, ijazah itu, maka ada orang besar yang membackingi, menjadi satu hal keyakinan bahwa pernyataan yang pertama pada bulan Juli 2025 yang lalu itu bukan slip of the tongue. Karena pertamanya kami masih bisa mentoleransi, mengurus waktu, karena jangan-jangan itu slip of the tongue. Tapi dengan pernyataan kedua kemarin, maka itu bukan slip of the tongue, tapi itu adalah bukti kesengajaan. Atau dalam hukum offset atau dolus dari satu perbuatan yang nanti dapat dikualifikasikan pidana. Gitu. Jadi ini menambah keyakinan ya kepada kami khususnya bahwa itu adalah unsur kesengajaan dengan menuduh ada orang besar yang membackingi kasus ini ataupun masalah dugaan ijazah palsu tersebut. Dan itu artinya sekarang Joko Widodo itu bisa kena pada pasal pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu 3110, 311 atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang tadi KUHP yang dituduhkan kepada kami itu. Jadi sekarang bisa kita balikan bahwa justru Joko Widodo lah yang melakukan perbuatan pidana berdasarkan pencemaran dan fitnah dengan kalimat yang tadi sudah kita singgung. Kemudian saya sebagai prinsipal tentu saja memberi kesaksian dan penegasan pernyataan bahwa sejak mulai adanya
pengaduan melalui proses perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian mengadukan pengaduan masyarakat di Bareskrim, Mabes Polri, lalu juga datang ke Jogja dan ke Solo, ke tempat kediamannya Pak Jokowi, dan proses-proses berikutnya itu menyatakan tidak ada orang besar yang membackingi. Orang besar itu bisa orang yang punya kekuasaan, jabatan, atau orang yang memiliki kekayaan. Itu bisa ditegaskan, dinyatakan, dibuktikan, disaksikan, bahkan jika perlu di bawah sumpah bahwa itu tidak ada. Dengan pernyataan tidak ada ini, maka Joko Widodo telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kira ini poin utamanya. Berikutnya adalah bahwa sampai saat ini Joko Widodo tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Jadi bukan soal konteks kita tidak bisa membuktikan ijazahnya palsu. Kalau dugaan kepalsuan sudah banyak bukti-bukti. Sudah banyak kajian-kajian ilmiah yang telah disampaikan kepada publik tentang indikasi ijazah Joko Widodo palsu. Tapi yang sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh Joko Widodo adalah ijazahnya asli. Karena ijazahnya asli tidak bisa dibuktikan, maka dugaan ijazah palsu sampai kapanpun masih berlaku. Masih berlaku dan tidak bisa disalahkan. Dan kalau itu dimasukkan ke proses hukum, itulah namanya kriminalisasi. Karena dengan tidak bisa dibuktikan ijazah Joko Widodo itu asli, maka dugaan ijazah itu palsu berlaku dan rakyat Indonesia berhak menetapkan itu dan berhak menduga itu. Bukan hanya segelintir orang saja, kelompok saja, para pencari kebenaran, kejujuran, keadilan saja, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menyatakan dan menduga ijazah Joko Widodo itu palsu. Karena sampai sekarang tidak bisa dibuktikan dan Jokowi tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli. Nah, selanjutnya adalah bahwa dengan somasi ke-1, somasi kedua, berikutnya tadi sudah sampaikan oleh Ketua Tim Non Litigasi Pak Hozinuddin bahwa tuntutannya klarifikasi. Tidak bisa klarifikasi, minta maaf. Tidak dilakukan itu, ya sudah, kami akan melakukan langkah hukum sebagai konsekuensinya. Kalau dicemarkan nama baik dan difitnah, maka kita bisa melaporkan secara pidana Joko Widodo telah melakukan tindak pidana, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Oleh karenanya itu menjadi potensi ke depan yang dalam waktu mungkin entah 1 hari, 2 hari, seminggu, atau jangan terlalu lama, kita akan segera laporkan itu sebagai bukti kita serius menghadapi ketidakjujuran, ketidakadilan, manipulasi, kebohongan dari Joko Widodo yang berkaitan dengan dokumennya itu. Mudah-mudahan upaya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi nanti bukti bahwa memang Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo itu adalah pendusta, pembohong, dan telah merusak citra bangsa Indonesia. Sekarang tambah lagi dengan putranya Gibran yang juga dipermasalahkan dokumennya. Oleh karena itu, prinsip perjuangan kita adalah adili Jokowi, makzulkan Gibran.
adili Jokowi, maksulkan Gibran. Prabowo harus melakukan upaya mendukung itu. Terakhir ini, jadi Prabowo harus mendukung. Dia punya aparat kepolisian yang bisa diperintahkan untuk memproses menuju adili Jokowi. Dan dia punya juga komunikasi politik, koordinasi, konsolidasi dengan partai-partai politik yang bisa masuk ke ruang parlemen, DPR, terus ke MPR untuk bisa memaksulkan Gibran. Jadi ini adalah kewenangan yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu kita tantang itu. Prabowo harus mendorong proses peradilan Joko Widodo dan mendorong juga agar Gibran Raka Buming Raka dimaksulkan. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, sekaligus pertanggungjawaban publik, sekaligus juga pertanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang ini untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari perwakilan akademisi yang juga melakukan penelitian, salah satunya dari Pak Roy Suryo. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kosinudin yang saya hormati selaku Ketua Tim Non Litigasi, juga bersama kita sudah direstui tadi atau sudah merestui, yaitu Pak Petrus Celestinus selaku Ketua Tim Litigasi. Sahabat-sahabat lawyer yang saya hormati dan sangat luar biasa dalam memperjuangkan nasib kita semuanya, Pak Rizal Fadilah yang tadi sudah juga menyampaikan paparannya dan ajakannya. Saya ingin menambahkan beberapa poin dan insya Allah tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan dengan sangat benar oleh Pak Ahmad Kosinudin dan juga oleh Pak Rizal Fadilah. Bahwa yang pertama, untuk Joko Widodo, keputusan kita sudah jelas, ya, bahwa kelakuan atau celometan saudara Joko Widodo itu sangat tidak patut dan sangat tidak layak, apalagi kalau disebut-sebut dia adalah bekas seorang kepala negara. Ya, kepala negara tidak boleh celometan, kepala negara tidak boleh ngomong seenaknya. Kepala negara itu dan bekasnya itu pun harus ngomong sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Tidak boleh seenaknya menuduh. Dengan seenaknya dia menuduh kita punya orang besar di baliknya. Padahal jelas betul dia adalah orang kurus yang ada di balik dari gerakan-gerakan yang ada di seberang sana, ya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian masih berkelindan sampai tadi yang disebut seorang Sylvester Matutina yang nanti besok lusa akan kita munculkan satu gerakan yang sangat tegas terhadap Sylvester. Itu jelas karena ada orang kurus di belakang Sylvester, ada orang congkring di belakang dia yang kemudian terus melakukan upaya-upayanya. Bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan beberapa menit yang lalu, kalau kita lihat perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, masih tampak jelas bau-baunya, ya. Masih ada orang-orang bekas dia itu yang bercokol dan menduduki posisi yang lumayan tinggi, termasuk salah satunya adalah kepala KSP, ya. Itu sangat-sangat apa ya, menurut kami ya melukai hati masyarakat, ya. Atau kami sangat menyayangkan orang-orang seperti itu masih dipakai gitu loh oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi itulah hak prerogatif presiden. Dan kami tetap mendukung Pak Prabowo asal apa? Asal tetap lurus, asal tetap concern sebagaimana tadi disampaikan Pak Rizal Fadilah juga dan juga Pak Kosinudin, agar terus juga mensetujui dan membersamai kami. Nah, saya ingin menegaskan bahwa untuk sikap terhadap somasi bahkan nanti langkah hukum terhadap bekas Presiden Joko Widodo, saya selaku perwakilan dari tim akademisi, ya, ada juga Pak Rismon Hasiulan Sianipar, Dr. Tifa juga mengatakan bahwa saya sangat setuju dan kami mendukung penuh upaya ini. Itu clear, ya. Dan saya percaya penuh tim hukum akan bisa menindaklanjuti hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal Gibran Raka Buming Raka. Jelas betul sikap kita adalah kita mendukung upaya yang saat ini tengah dijalankan oleh Pak Subhan
sarjana hukum, magister hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan gugatan perdata terhadap riwayat sekolah dari Gibran Raka Buming Raka. Tadi Mas Kosinudin sudah menyampaikan bahwa ada riwayat pendidikan yang tidak tepat atau tidak pas. Ini fatal. Saya urutkan sekarang. Kita tidak terlalu mempermasalahkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena itu tidak ada dalam syarat pencapresan. Tapi dalam sekolah menengah atas, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat pemilu, ya. Itu jelas calon presiden atau wakil presiden itu berpendidikan minimal setara dengan SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah yang setara. Nah, sekarang kita lihat dalam daftar kurikulum vitae dan riwayat hidup, kurikulum dan riwayat pendidikan yang disampaikan oleh Gibran kepada KPU dan itu sudah digunakan secara resmi oleh Pak Subhan, terlihat jelas bahwa riwayat pendidikan Gibran dia memang tidak menyebutkan, ini sekaligus klarifikasi ya, dia memang tidak menyebutkan sekolah dia pernah di SMA Santo Yosef yang ada di Solo. Meskipun itu pernah juga disampaikan oleh si inner circle dia dan kelompoknya. Jadi saya hanya ngulangi saja. Tapi penegasan dari kepala sekolah, Bruder yang ada di Santo Yosef, jelas bahwa Gibran tidak menempuh pendidikan di sana. Udah, itu kita pegang saja. Yang kedua adalah dia mengaku tahun 2002 sampai dengan 2004. Jadi hanya 2 tahun. Dia bersekolah di sekolah namanya Orchard Park Secondary School, OPSS, yang ada di Singapura. Sekolah yang baru berusia 1 tahun secara resmi dibuka. Sekolah itu dirintis tahun 1999, baru dibuka pada tahun 2001. 2002 Gibran masuk. Jadi bisa dilihat kan kualitas sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan, tiba-tiba Gibran masuk ke sana hanya selama 2 tahun. Dan setelah itu, pada tahun 2004, pada lembar kurikulum vitae, dituliskan Gibran kuliah di UTS, University Technology of Sydney. Dan bahkan dalam pengumuman resmi, pamflet yang dulu digunakan pada saat publikasi capres cawapresnya, ini tertanggal 25 Oktober tahun 2023, Gibran sendiri dituliskan di situ. Perkara dia menolak itu bukan saya menuliskan, tapi dia menyetujui ini. Dia dituliskan dia S1 Management Development Institute of Singapore, lulus tahun 2004-2007. Kemudian S2 loh ya, Magister of Technology Sydney di Australia, University of Technology Sydney, tahun 2007-2010. Padahal ini terbalik. Jadi makanya kemarin saya nulis, Gibran ini sekolah yang tertukar, kayak judul sinetron saja. Karena ternyata dalam lembar KPU yang kemudian menjadi bukti, dia baru masuk tahun 2004 itu di UTS. Padahal di sini ditulis masuknya adalah ke OPSS, kemudian ke MDIS dulu. Jadi riwayat ini sudah berbohong, sudah ada kebohongan. Dan yang lebih lucu lagi, setelah kita cek faktual ke UTS, UTS itu hanya program insert. Program insert itu adalah matrikulasi, kursus selama 6 bulan untuk memasuki UTS. Dan kabarnya dia tidak lulus di situ. Dia hanya 6 bulan menjalani insert dan dia pindah dari situ balik lagi ke Singapura. Lebih membagongkannya lagi, saya mengatakan lebih bohongnya lagi. Timbul surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen ditandatangan oleh Sesdirjen. Namanya Dr. Sutanto, sarjana hukum. Pada tahun 2019. Saya ulangi, tahun 2019. Surat ini melegalisasikan atau katakanlah mesahkan ijazah dari UTS. Loh, kok aneh? UTS hanya 6 bulan. Tapi surat ini menegaskan pendidikan di UTS itu setara dengan grade 12 untuk sekolah. Artinya grade 12 itu setara SMA. Masuk akal tidak? Sebuah sekolah 6 bulan disetarakan dengan SMA. Harusnya surat ini mesetarakan pendidikan yang di OPSS, yang di Orchard Park Secondary School. OPSS-nya tidak ada surat lulusnya. Kemudian justru yang 6 bulan malah dapat surat lulus ini.
Dan ini surat lulus ini tahun 2006 keluarnya. Tapi baru legalisasikan tahun 2019. 13 tahun legalisasinya dari tahun 2006. Jadi ini kebalik. Bahkan kemudian ijazah yang ada di MDAS ya, di institut yang ada di Singapura, itu kemudian di Management Development Institute yang ada di Singapura, itu kemudian keluarnya dari institut atau university namanya Bradford di UK. Ada surat sejenis, mohon maaf saya lupa menyampaikannya, bentuknya seperti ini, tapi bukan ini ya, ini saya sejenis saja. Nah minimal seperti ini bentuknya, itu dari keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belawa, yang menegaskan lulusan Gibran itu dikatakan setara dengan BSc, Bachelor of Science, dari University of Bradford, tapi ditulisnya negaranya Singapura. Salah suratnya. University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom, adanya di Inggris. Itu ditulis di Singapura. Jadi surat sejenis ini, tapi bukan ini, ya. Tapi ada suratnya persis. Saya pertanggungjawabkan statement saya ini. Suratnya ada. Saya udah pegang, hanya tadi salah bawa, ya. Artinya apa? Artinya clear betul bahwa Belawa itu juga salah. Jadi ada surat 2 penyetaraan yang salah. Yang salah SMA-nya, yang harusnya itu yang disetarakan adalah yang ada di Singapura, tapi yang disetarakan malah yang di Australia. Sedangkan surat dari Belawanya itu yang ada adalah justru dari UK, padahal dia tidak pernah sekolah di UK. Dan teman-teman, kalau mau cari ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran itu gampang. Mau buat? Nih contohnya. Tidak harus pasar pramuka. Silakan masuk ke website namanya fakediploma.com. Anda bisa buat ijazah yang sama seperti yang ditunjukkan Gibran. Persis sama. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeprint ijazah kayak gitu yang ditunjukkan itu. Jadi sekaligus di sini kita mendukung penuh upaya dari Pak Subhan. Karena apa? Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Nah, Fufu Fafa adalah aib nasional. Tidak layak dia disebut sebagai wakil presiden kita. Ya, Fufu Fafa adalah aib nasional. Nah, ini. Siapa Fufu Fafa? Ya ini background ini. Saya nggak menunjuk orang loh ya. Saya hanya bilang Fufu Fafa. Ya, kalau Fufu Fafa, wah ada yang marah lah, berarti dia ngaku kalau dia Fufu Fafa. Ya, tapi Fufu Fafa itu bisa kita wujudkan dalam pewayangan namanya Petro. Wayangnya sudah keluar. Bumi goyang kancing. Saya nanti soalnya orangnya habis cek. Maaf, kepencet. Saya nanti dikritik sama Mas Kosidun. Kalau di TV keluar wayang kok di ini enggak. Padahal aslinya di bumi makin gonjang ganjing karena Petro malah menuduh ada orang besar di baliknya. Padahal yang ada tuh gajah besar di balik mereka. Apakah gajah? Gajah tuh nggak punya ijazah dan banyak ternak-ternaknya. Nih contoh ternaknya. Ya, jadi Petro ini bersembunyi di balik ternak-ternaknya, bersembunyi di balik gajah. Orang menuduh gajah, kok kita yang dituduh? Bumi goncang ganjing, tancap kayu, dialah yang sebenarnya ada orang kurus di baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh terakhir, hari Jumat jangan lupa kita bersama-sama bergerak. Terima kasih. Ya, saya tegaskan memang hari Jumat kita akan adakan aksi untuk tuntut tangkap Sylvester Matutina atau copot Jaksa Agung ST Burhanuddin. Datang ya, pukul 13.30 insya Allah di Kejaksaan Agung. Selanjutnya Bang Samsir Jalil tadi ingin menyampaikan pandangan, kami persilahkan. Setelah itu Bang Azam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya pada sore ini dalam hal somasi kedua untuk saudara Jokowi. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini sudah melakukan somasi yang kedua kepada saudara Jokowi di sini. Somasi pertama seperti yang disampaikan tadi disampaikan pada saat 31 Juli 2025. Nah, ini semacam reputasi yang dilakukan oleh saudara Jokowi yang menuduh ya kalau kegiatan yang untuk membongkar ijazahnya yang sudah berlarut-larut sampai 4 tahun ini ada orang besar yang membackingi. Ya tentunya kami di sini merasa sangat menyayangkan ucapan dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Karena biar gimana pun beliau adalah mantan Presiden Negara Republik Indonesia. Yang tentu kita harapkan walaupun dia sudah selesai dalam tugasnya, dia memberikan ucapan atau pernyataan-pernyataan yang sesuai, yang tidak sembarang menuduh. Untuk itu tentunya dalam somasi yang kedua ini kita minta pertanggungjawaban beliau. Karena memang kegiatan yang dia sebutkan berlarut-larut 4 tahun, belum juga selesai-selesai. Nah ini dalam pikiran yang sempit saja dari beliau yang menyatakan kalau masalah ijazah beliau itu dianggap tidak apa-apa. Padahal sebenarnya masalah ijazah seorang presiden ini kita harus membuktikan betul-betul bahwa mereka, para presiden ini membuktikan bahwa mereka punya jati diri yang kuat, baik, yang menjadi catatan sejarah bagi generasi berikutnya. Jadi tim advokasi akademisi anti kriminalisasi akademisi dan advokasi ini tetap membuktikan di dalam sebagai seorang lawyer tentunya kita berpegang kepada keadilan. Walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Jadi 4 tahun itu belum apa-apa. Kita akan terus bergerak. Mana biar gimana pun kita memang tidak dibiayai ataupun dibacking oleh siapapun dalam kegiatan kita ini. 4 tahun itu belum apa-apa. Kita akan lakukan terus sampai bisa membuktikan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 ini benar-benar memiliki ijazah, atau malah Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini tidak memiliki ijazah, sehingga generasi berikutnya sadar kalau ijazah itu adalah dibuktikan, kalau diperlukan, sehingga mereka tidak menganggap buat apa sekolah capek-capek kalau beli aja ijazah bisa jadi presiden. Jadi itu yang harus kita buktikan sebagai seorang lawyer dan tim lawyer kita ini. Karena bukti-bukti ke arah ijazah itu palsu sudah banyak. Begitu dia ajukan sebagai calon presiden, calon wali kota, calon gubernur, itu sudah ada dokumen-dokumen itu yang tersimpan dalam dokumen negara di KPUD, KPU maupun KPU pusat. Setelah ditelusuri oleh teman-teman kita, dapat dibuktikan di KPUD Solo, KPUD DKI, KPU pusat di Jakarta, bukti ijazah Jokowi yang telah dilegalisir untuk mengantar dirinya menjadi calon presiden itu raib. Itu raib. Jadi ini indikasi kuat kalau memang saudara Jokowi ini tidak mempunyai ijazah. Karena ijazah itu raib ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi ini harus kita ungkapkan supaya sejarah kelam negara Republik Indonesia tentang pemimpin bangsanya bisa terbuka selebar-lebarnya untuk ke depan buat anak cucu kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Samsud Jalil. Selanjutnya Bang Azim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menambahkan, kalau tadi dikatakan bahwa mulai dari AK, mulai dari Bang Rizal Samsudin dan semuanya, termasuk juga Mas Roy, mengatakan bahwa ada orang besar di belakangnya. Ini jelas bukan cuma pasal 310, 311,
Tapi Undang-Undang ITE 1 2024 itu dikaitkan dengan pasal 28 ayat 3. Bahkan pidananya di pasal 45A dengan ancaman pidana 6 tahun. Itu penyebaran berita bohong melalui elektronik. Dan itu fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi bukan pasal 310, 311 saja, tapi yang paling utama adalah membuat kegaduhan melalui jalur atau alur elektronik dengan mengatakan bahwa ada orang besar di belakangnya. Saya pikir orang besar ini yang yang kemarin itu dipecat si menteri tinggi besar itu. Saya pikir itu. Oh, katanya bukan, junior ya. Jadi saya pikir proses rekan-rekan advokat ini tidak akan pernah berhenti mencari keadilan, mencari kebenaran. Karena ini fakta yang tentu kita berada di payung Allah, di payung kebenaran. Dan kita tidak ada toleransi sedikit pun kalau sudah berbicara kebenaran, kita bisa digoyang dengan apapun. Insya Allah tidak. Karena kita akan menyuarakan kebenaran. Kita sakit loh, rakyat ini sakit loh. Kalau ada pemimpin yang bodong, yang gak jelas, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Roy Suryo tentang 6 bulan dikategorikan di level sama dengan SMA, padahal itu hanya kursus yang sudah dijelaskan tadi panjang dan lebar. Bahkan itu adanya di UK, Inggris, tapi dia tulis di Singapura. Ini bukan kacau lagi nih, berantakan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Kurnia yang juga menjadi saksi cerah, kami persilahkan sebelum nanti kita closing. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk hadir dalam press conference ya, somasi kedua kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia atas tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu. Mungkin karena nafasnya yang panjang sedemikian rupa, para pejuang-pejuang ini dia langsung ya, kalau kata orang tuh to fit the clothes on the certain body gitu ya. Jadi ngukur baju di badan sendiri gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kata Pak Kwik Kianji, ekonom yang sangat nasionalis itu, memang penguasa itu banyak yang tidak menyukai kebenaran. Karena dalam kebenaran itu ada hal yang menyakitkan begitu ya. Atau oleh seorang nama pena dari Samuel Langhorne Clement, yaitu yang sangat terkenal, Mark Twain. Itu katanya Mark Twain itu mengatakan kalau orang besar merampok orang kecil, ya itu disebut dengan bisnis. Tapi kalau orang kecil melakukan perlawanan, itu disebut dengan kekerasan. Ya, itulah yang terjadi. Ada 12 orang terlapor, gagah berani insya Allah. Dan Bang Agustinudin dan Pak Roy salah, bilang tidak ada orang besar. Ya ada, sangat besar, yaitu zat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diberi nama Tuhan bagi mereka yang beragama lainnya. Ya, saya perlu menekankan ini bahwa negara ini yang dikatakan berpancasila ini makin hari makin tidak percaya kepada Tuhannya. Nah inilah mengapa negara kita ini banyak sekali malapetaka. Betul apa enggak ya? Ya, jadi saya ingin mengatakan jangan salah Pak, memang ada, tetapi bukan yang Anda maksudkan itu begitu. Ya, saya ingin mengatakan begini ya. Saya belum terlalu jauh, saya ingin mengatakan betapa berterima kasihnya saya pribadi dan pastinya 12 yang lainnya kepada tim advokasi kami ini. Hampir 5 bulan berjibaku dalam mencari keadilan ini, bertahan dengan penuh kepedihan, ya, datang dan pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Ini baru pertama kali saya sampaikan. Terima kasih kepada tim advokasi yang telah mengadvokasi kami. Ya, tidak ada uang, tidak ada pendana, tidak ada donatur. Donatur kami hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terganggunya keluarga kami. Ya, saya pribadi nih, ya, Bang Roy, Bang Azam, kemudian juga Bang Ahmad Kosinudin sempat dikata-katai dengan kata-kata yang tidak enak sama sekali ya. Dan kita sedang mempertimbangkan untuk melaporkan barangkali begitu ya. Ini luar biasa. Jadi bagi sebagian orang melaporkan itu suatu hal yang biasa. Bagi kami tidak. Ini masalah hukum. Apalagi saya yang biasa bekerja untuk hukum, ya, praktisi hukum. Tidak pernah main-main. Tidak boleh ada yang namanya kong kali kong. Tidak boleh ada yang namanya Anda ya menurunkan standar Anda terhadap keimanan dan keyakinan Anda hanya karena uang misalnya ya. Nggak boleh itu.
tidak akan pernah terjadi pada kami. Nah, oleh karena itu tidak mungkin ada orang-orang yang dimaksudkan oleh tuduhan saudara Joko Widodo. Oleh karena itu sama seperti Bang Rizal Fadilah, harus disegerakan. Jika tidak ada kata permintaan maaf, ini harus segera diproses ya, agar apa yang dia lakukan terhadap kami dengan mengatakan kami melakukan suatu tindakan fitnah, ya, pencemaran nama baik, kemudian juga penghasutan dan segala macam, ini terjadi kepada dia seperti apa. Saya ingin melihat bagaimana hukum bekerja. Mengapa hukum tumpul ke bawah, tajam, tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya? Mengapa seperti itu? Ternyata ini hanya soal, ya, yang namanya relasi uang dan relasi kuasa. Itu tidak akan terjadi pada kami. Lebih daripada itu kami mengatakan, jangan pernah menuduh hanya karena ingin mengalihkan isu bahwa negara ini pada hari ini oleh World Bank dikatakan sebagai negara dengan tingkat kemiskinan hampir 195 juta, ya. Hanya karena apa? Karena tingkat belanjanya $115. Sementara BPS mengatakan bahwa kita telah menurun kemiskinannya menjadi 24 juta orang, ya. Karena apa? Karena belanjanya mampu belanja di atas 21.250 rupiah. Jadi itu banyak sekali isu-isu, maka jangan jadikan ijazah palsu ini untuk mengalihkan isu, ya. Lebih daripada itu, betapa banyak pajak yang diembankan kepada rakyat ini, ya. Mau beli pulsa pajak, ya, beli rumah pajak, beli mobil pajak, semua pajak. Padahal negara ini kaya dengan tambang, nikel, tembaga dan sebagainya, ya. Betapa banyak pajak rakyat ini, meski Rasulullah mengatakan tempatnya di neraka bagi pemimpin yang memajak rakyatnya. Jadi jangan jadikan semua kekurangan itu dialihkan kepada ijazah palsu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keamanan bagi bangsa ini dan bagi negara ini. Dan bagi mereka yang berniat jahat, ya Rob, mohon ya Allah, Engkau timpakan saja semua tipu daya itu kepada mereka dan kembalikan kepada mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Baik, sebagai bentuk penegasan sebelum kami akhiri bahwa terakhir kan KPU membatalkan keputusan nomor 731 berkaitan dengan penjelasan tentang dokumen pencalonan baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden, apakah itu bagian dari informasi publik atau yang dikecualikan. Mulanya melalui keputusan itu ada 16 item dokumen-dokumen pencalonan dianggap dikecualikan, hanya bisa diberikan kepada publik sepanjang ada persetujuan dari pemiliknya. Tetapi begitu keputusan KPU ini dibatalkan, berarti ini mengkonfirmasi atau penegasan bahwa seluruh dokumen itu memang murni milik publik. Dan dalam kasus saudara Joko Widodo, artinya ijazah saudara Joko Widodo itu ijazah domainnya publik, karena pernah dijadikan sebagai syarat pencalonan seorang calon presiden. Dan ada lagi dalih bahwa itu dokumen yang sifatnya private, itu adalah dokumen publik. Ini yang menurut saya menarik. Awalnya keputusan ini ingin menjadi bunker, ya, atau dijadikan sarana bunker untuk menyembunyikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi karena netizen, juga karena kekuatan kritik masyarakat, walaupun dalih Afiduddin, ya, ketua KPU, katanya mendapat masukan, bukan masukan, mendapat celaan, ya, komplain, mendapat apa, amukan atau takut dinepalkan mungkin, ya. Nah, jadi saya kira keputusan KPU itu menegaskan bahwa kita semua punya hak untuk minta kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya, begitu ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media, terima kasih juga buat seluruh tim. Ada Bang Rizal Fadilah, Bang Medi Juniarto, Bang Samsir Jalil, ada Bang Mulyadi, ada Bang Bahru Jaman, ada rekan namanya kok lengkapnya siapa lengkapnya? Ghafur Sangaji, ya. Kemudian ada Fitran Sahdeli, kemudian ada Bang Azam kan, juga ada Bu Kurnia, juga ibu-ibu tim, ada Bu Firka Dewi, ada ibu-ibu dari ARM, ya. Semuanya terima kasih semuanya, juga rekan-rekan medianya, semuanya saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan bila taufiq walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus saya terima kasih kepada Bang Yani yang sudah menyediakan ruangannya, dan memang setelah ini kita diminta untuk bisa segera bergegas, ya, karena akan ada agenda lain di tempat Bang Yani.